Baik, saya akan bacakan satu kesaksian sebelum kita lanjut firman Tuhan. Shalom Pastor Debbie Basjir, saya Jikar dari kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan berkat kemurahan Tuhan. Saya nih merupakan pesakit TBC, paru-paru dan usus serta gastrik ya. Sekarang saya masih dalam perawatan dan saya masih minum obat TBC dari hospital. Begini jalan ceritanya Ibu ya. Pada tanggal 8 oleh karena abang saya dan istrinya kurang sehat, saya membawa mereka ke klinik untuk perawatan disebabkan mereka demam dan batuk. Saran dokter untuk melakukan swab test dan hasilnya adalah positif COVID-19. Setelah mengetahui result mereka ya positif, maka hati saya sangat takut dan saya merasa cemas, Bu. Ya. Setelah pulang dari klinik, saya juga melakukan swab test di rumah ya. Karena kakaknya positif ya saudara, jadi pulang saya melakukan swab test ya. Dan melalui swab test COVID-19 keputusan saya ternyata juga positif hasilnya. Saat itu hati saya benar-benar hancur, Bu ya. Apa tidaknya pada masa yang sama saya masih dalam perawatan sebagai pesakit atau penyandang TBC paru-paru serta usus ya, serta gastrik. Jadi saudara bisa bayangkan ya, dia penderita TBC bahkan paru dan juga usus ya, sedang dalam perawatan tiba-tiba kena COVID. Makanya hatinya cemas dan sangat ketakutan saudara ya. Sejak dari malam itu saya tidak dapat tidur gara-gara saya terus risau dan cemas. Saya takut apa yang akan terjadi pada diri saya. Sebab menurut pikiran logika manusia, peluang saya untuk hidup agak tipis ya, karena memang kena sakit itu saudara. Jadi kalau kena ya COVID ya biasanya ya memang peluang untuk hidup itu sangat tipis ya, karena memang sangat beresiko dan bisa menyebabkan kematian ya. Jadi dia risau, takut, dia cemas ya, karena ya peluang hidup saya itu sangat tipis. Pada malam hari yang kedua saya didatangi ya mimpi, dalam mimpi roh saya itu dibawa di satu tempat yang tidak pernah saya kunjungi selama ini. Bahkan roh saya melihat semuanya ya Alkitab, dan ada seorang lelaki yang menjaga Alkitab tersebut. Lalu lelaki itu berkata kepada saya, "Kamu harus mengambil Alkitab itu." Lalu saya akhirnya mengambilnya, dan setelah itu saya terbangun dari tidur saya. Pada keesokan harinya hati saya bertanya-tanya, apa maksud dari mimpi saya itu? Ya, saya disuruh ambil Alkitab. Lalu Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk mengerti mimpi itu ya, supaya terus mencari Tuhan. Arti mimpi itu agar saya mencari Tuhan, mencari firman-Nya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Maka sejak hari itu saya mulai belajar fokus untuk mencari kehendak Tuhan ya, dan saya berusaha merenungkan firman, dan saya mencari dan mendengarkan khotbah-khotbah ibu di YouTube. Ya, juga hamba Tuhan yang lain. Ya, bahkan saya terus mengikuti ibadah online-nya. Saya juga terus mendengar lagu-lagu rohani. Sejak dari itu hati saya sangat merasa dikuatkan, Bu. Dan setelah saya belajar menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan, ya, dan akhirnya saudara dia mencari Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube termasuk khotbah saya, dan akhirnya dia mulai mengerti, ya, dan akhirnya dia mulai menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Pada tanggal 19, pada tanggal 13 hari itu, dalam saat saya mendengarkan khotbah ibu di YouTube, Tuhan menjamah hati saya dan saya menangis bercucuran air mata ya saat mendengarkan khotbah ibu. Saya menangis bercucuran air mata, dan pada saat yang sama itu tiba-tiba saya batuk-batuk. Dan apa yang terjadi, semua dahak-dahak saya keluar. Tidak lama kemudian dada saya terasa lega dan saya tidak batuk-batuk lagi, serta nafas saya pun sudah lega, sesak nafasnya pun hilang. Wow, puji Tuhan.
Mulai dari itu saya sudah tidak demam lagi, bahkan sampai sekarang, Bu. Saya yakin dan percaya itu semua karena berkat kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Saya imani, Bu, ya biarpun saat ini saya masih dalam karantina ya 4 hari lagi, namun saya percaya saya sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Bahkan saya bersyukur Ibu Debbie selalu berkata hidup mati manusia bukan dikuasai oleh COVID. Ya, bahkan apapun penyakit, sebaliknya hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Yes, ada di tangan Tuhan, saudara ya. Tuhanlah yang pegang kendali atas seluruh hidup manusia.